menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan. Semuanya, selamat kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Selamat kita hendak menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari setiap kita yang sudah ada dalam ruangan ini, kita bawa hidup ini kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih anugerah Tuhan bagi hidup ini. Mari satu dalam doa kita mulaikan ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu memberkati hidup ini, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, Tuhan yang selalu menyatakan perbuatannya yang ajaib di dalam hidup ini. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang hendak meninggikan nama-Mu, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, biar Engkau layakkan setiap kehidupan kami, kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga pujian, sembah kami seluruh hidup ini layak untuk kami memuji Tuhan, layak untuk kami memuliakan nama-Mu. Hadirlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi semua kami. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini, kuasa surgawi nyata di tengah ibadah kami, melawat setiap kami, memulihkan hidup ini, sehingga ibadah kami malam hari ini adalah ibadah yang berkenan, yang kudus, yang suci di hadapan hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami. Kami mau menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hadiratmu. Adil dan benarlah jalanku, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layanlah
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan Allah kami, bagimu pujian, hanya bagimu sembah kami. Kami datang malam hari ini pujian, ini sembah kami, bahkan ini seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau meninggikan namamu, kami mau bersorak hanya bagi Yesus Tuhan kami. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang telah memberkati hidup kami, Allah yang telah memelihara hidup kami sampai malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pujian syukur hanya bagimu. Kami yakin percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, Tuhan siap memberkati kami, Roh Kudus-Mu siap melawat kami, dan kami menikmati kuasa surgawi. Kami menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi bersorak memuji nama Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya sapa kembali buat kita semuanya, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup ini. Sebab itu kita selalu mau mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa di dalam hidup ini. Perbuatannya tidak ada yang tertandingi di dalam hidup kita. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan.
Tuhan, Tuhan kita bangkit berdiri. Mari memuji nama Tuhan. Dapat bangkitkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan Yesus kita. Karena perbuatannya ajaib luar biasa di dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan. Katakan kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Dan tak terbandingkan kekuatanmu Tuhan.
mulia. Sama-sama nyatakan, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Ajaib Tuhan kita, perbuatannya tidak ada yang dapat menandingi. Kasih Tuhan terus mengalir di dalam hidup ini. Dia membuktikan bahwa Dia Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang hebat di dalam hidup ini. Mari terus bawa hidup ini, percaya bahwa janji Tuhan selalu ajaib di dalam hidup ini. Dia pasti menggenapi setiap janji-janjinya di dalam hidup ini. Ku percaya janjimu ajaib. Mari nyatakan di hadapan Tuhan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu di dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji
kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Bapa, kami sangat bersyukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami umat-umat-Mu boleh berkumpul lagi Tuhan di tempat ini dengan satu kerinduan kami Tuhan. Bahwa kami rindu atas lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terimalah setiap pujian kami, syukur kami, penyembahan kami. Biarlah semuanya boleh naik ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya boleh berharum ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan terus menuntun setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang akan terus menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu yang akan terus menuntun setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu terus bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan mampukan kami. Biarlah firman-Mu akan menegur ke setiap kehidupan kami. Sebab firman-Mu Tuhan yang terus mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Singkapkan ke Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan, supaya kami bisa memahami, supaya kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan yang sudah menolong, menyertai kehidupan kita semua sepanjang minggu ini. Bahkan tentunya terima kasih untuk dukungan doa baik dari Oma maupun umat-umat Tuhan yang mendoakan kami. Hampir 10 hari kami meninggalkan Mamuju karena ada kegiatan keluarga 40 hari 40 malam di mana almarhum mertua kami atau orang tua dari istri saya, Papa, dipanggil pulang ya. Dari kami adakan syukuran 40 hari, 40 malam di Morowali Utara, tepatnya di Desa Tomata. Puji Tuhan, kami boleh tiba dengan selamat pada hari Jumat subuh di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah mempertemukan kita malam hari ini. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Mari kita bangkit berdiri bersama kembali menghormati firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan malam hari ini. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 secara bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku
dari rancanganmu. Satu ayat lagi, Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 21. Kita baca bersama-sama kembali Amsal 19 ayat 21. 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bisa katakan amin? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kembali silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membaca, yang merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, tentunya kita yang hadir malam hari ini, kecuali mungkin yang masih bayi, yang masih anak-anak, ya, yang belum memahami, mengerti masa depan, tentunya mereka belum punya rencana. Kita semua yang sudah akil balik, ya, kita semua yang sudah menanjak remaja, pemuda, dewasa, ya, kita semua punya rancangan, punya rencana, planning ke depan, ya, baik untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk pendidikan, untuk pekerjaan kita, bisnis usaha kita, bahkan untuk pelayanan kita mungkin. Kita punya rencana, kita punya rancangan ke depan untuk semuanya itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang kita rencanakan, ya, mari silakan masuk. Semua yang kita rancangkan dalam hidup kita, apapun itu, semuanya yang kita rancangkan adalah yang baik, ya, yang indah yang kita rancangkan. Tentunya tidak ada yang rancangkan kecelakaan dalam hidupnya masing-masing, tidak ada kan? Ya, sebentar saya pulang, saya mau tabrak kendaraan di depan saya. Besok pagi karena liburan saya mau ke pantai, ya, untuk mandi-mandi dan saya mau hanyutkan diri saya. Ya, itu namanya bodoh. Semua yang kita rancangkan yang baik, ya, semua yang kita programkan itu baik. Semua yang kita angan-angankan, cita-citakan itu baik. Semua yang kita harapkan itu pasti yang indah. Pasti yang terbaik kita rancangkan. Apalagi yang sudah berpacaran, masuk ke tahap tunangan, ya, rancangkan, ya, saya mau pernikahan saya nantinya begini, ya, saya mau undang 1000 orang, saya mau bikin di Bali, dan seterusnya, ya. Tidak ada yang salah tentang hal ini, namanya rencana. Tetapi Alkitab mencatat berdasarkan penulis Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan dalam hati manusia. Banyak. Saya pun punya rancangan. Saya punya rencana pribadi, keluarga. Ya. Istri saya katakan besok libur. Apa
Apa kita mau bikin? Mau ajak anak-anak. Waduh. Nih baru rencana so pusing. Ya. Tapi apakah salah kita merencanakan? Tidak ada. Namun kembali ke Alkitab firman Tuhan. Banyaklah rancangan dalam hati manusia. Tetapi endingnya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Alkitab mencatat dalam ayat bacaan kita bahwa rancanganku, sebab rancanganku, ku di sini adalah huruf besar K. Ya. Rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu manusia. Mu di sini ditujukan kepada bangsa Israel. Ditujukan kepada umat-umat Tuhan yang sedang ada di Babel. Karena mereka sedang ditawan di Babel. Mereka sedang berada dalam pembuangan, tekanan. Rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu. Bangsa Israel tidak pernah merencanakan untuk ditawan di Babel. Bangsa Israel tidak pernah merencanakan untuk nantinya akan diperbudak di Babel. Tidak pernah. Tetapi mengapa Tuhan izinkan mereka ada di dalam pembuangan di Babel? Karena Tuhan mau. Ya, selain karena ulah mereka yang jahat di hadapan Tuhan, mereka keluar dari rancangan Tuhan, Tuhan izinkan Nebukadnezar pergi tawan mereka. Tawan itu umat-umatku. Bawa mereka ke Babel. Untuk apa? Supaya Tuhan proses di Babel. Ya. Ada rancangan Tuhan bagi umat-umat Tuhan di Babel. Ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ibaratnya apa? Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Ya. Ada yang pernah ukur tingginya langit dari bumi atau tingginya bumi dari langit? Ya, berapa tingginya? Eci, berapa tingginya? Paulus katakan dalam penglihatannya, dia dibawa sampai ke langit yang ketiga. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, dia dibawa di atas ke tingkat langit yang ketiga. Di atas langit masih ada langit lagi. Dan tingkat ketiga ini digambarkan adalah sorga, tahta Allah. Berapa jaraknya itu? Tidak terukur. Tidak terukur. Alkitab catat, demikianlah rancanganku dan jalanku. Setinggi langit dari bumi, setinggi bumi dari langit. Demikianlah tingginya rancanganku, tingginya jalanku. Tidak terukur, saudara. Tidak terselami rancangan dan jalan Tuhan. Saudara, kita mau belajar 2 tokoh Alkitab yang bagaimana Tuhan mendesain mereka, tokoh ini yang tadinya pengalaman-pengalaman buruk dia alami, tetapi endingnya, akhirnya Tuhan merancangkan yang baik bagi dia.
Yang pertama, seorang yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf. Ya, kita tahu semua kisahnya. Saudara bisa lihat itu di dalam Kejadian pasalnya. Pasal 37. Kejadian 30. Dimulai dari sebuah mimpi. Ya. Pasal 37 dikatakan, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Ya, masih umur 17 tahun. Ada yang umur 17 tahun di sini? Umur 17 tahun siapa? Atau semua sudah tua? Ya. Masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa. Kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, dalam hal ini Yakub, lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dimulai dari mimpi. Ya. Yusuf melihat dalam mimpinya ada berkas gandum. Ya. Semua baik Yusuf, baik saudara-saudaranya memiliki berkas yang sama. Tetapi berkas daripada Yusuf tegak berdiri, kemudian berkas-berkas daripada saudara-saudaranya itu tunduk kepada berkas Yusuf. Mimpi yang kedua, matahari, bulan dan 11 bintang tunduk. Matahari gambaran ayahnya, bulan gambaran ibunya, saudara-saudaranya gambaran 11 bintang tunduk kepada Yusuf. Saudara, jangan sampai saudara sebentar pulang tidur terus Tuhan kasih mimpi
baik kalau mimpinya itu datang dari Tuhan. Kemudian paginya saudara ceritakan sama papa, mama, sama saudara-saudaranya. Ya. Tadi malam saya mimpi matahari, bulan, dan 6, 7. Ya, matahari, bulan, dan 5. Saya tidak tahu siapa yang mimpi di antara anak saya. Ini gambaran keluarga saya. Matahari, bulan, dan 5 bintang. Ya. Kalau datang dari Tuhan tidak jadi soal. Tapi kalau bukan datang dari Tuhan, itu jadi persoalan. Sedangkan dari Tuhan, saudara-saudara daripada Yusuf masih iri kepada Yusuf. Benci kepada Yusuf karena mimpi itu. Nah, saudara, dimulai dari mimpi. Usia 17 tahun. Saudara, singkat cerita, Yusuf antar makanan kepada saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya marah kepada dia dan kasih masuk di sumur. Ya. Saudara-saudaranya yang satu tidak mau, akhirnya keluarkan, lebih baik kita jual dia kepada orang Midian. Ya, kepada kafilah saudagar-saudagar, akhirnya dijual kepada orang Midian. Dibeli, kemudian dibawa di Mesir, dijual lagi di Mesir, dan dibeli oleh Potifar. Ada di rumah Potifar beberapa waktu, istri Potifar, tante Potifar birahi, ya, melihat dengan birahi seks kepada Yusuf karena Yusuf tampan, Yusuf gagah, Yusuf pintar, Yusuf cerdas, berhikmat. Ya, karena semua Potifar serahkan pekerjaan itu kepada Yusuf. Diserahkan semua tugas-tugas pekerjaan kepada Yusuf. Tetapi istri Potifar melihat dengan seks, ingin bersetubuh, cup, ayo tidur sama-sama. Cup, maksudnya Yusuf. Ya, ayo, ndak ada om. Ini pembantu-pembantu semua ndak ada. Cuman kita berdua saja, tenang. Saudara, bagaimana Yusuf akhir zaman? Saya tidak tahu kalau rayuan ini datang kepada anak-anak muda malam ini. Apa kira-kira tindakanmu? Jadilah kehendakmu Tuhan. Apa yang Yusuf katakan menarik. Ayo kita lihat. Pasal 39. Ayat 7 mulai. Ayat 6. Segala miliknya, milik Potifar diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ya, engkau di sini istrinya Potifar. Sebab engkau istrinya
Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Luar biasa. Ini bukan cuma satu hari, satu kali, tetapi berhari-hari Yusuf diajak. Berhari-hari Yusuf ditawarkan untuk tidur dengan istri Potifar. Tapi Yusuf berkata, ya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Luar biasa prinsip daripada Yusuf yang muda itu. Dia tidak mau mencemarkan tubuhnya, mencemarkan imannya untuk melakukan dosa seks. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini? Padahal Tuhan di sorga cuma tinggal berdua, Yusuf dan Tante Potifar. Tapi Yusuf berkomitmen di hadapan Tuhan. Dia tidak mau menajiskan dirinya, menajiskan tubuhnya untuk sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Dia, istrinya kemudian fitnah Yusuf. Yusuf ditangkap, Yusuf dipenjarakan. Di dalam penjara Yusuf lagi-lagi diberi anugerah oleh Tuhan melalui kepala penjara. Masuklah juru roti, juru minum daripada raja, karena mereka melakukan pelanggaran kesalahan, ada di dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Mimpi juru minum, mimpi juru roti kemudian diceritakan kepada Yusuf. Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk tafsirkan, menjelaskan arti mimpi itu. Singkat cerita, Yusuf keluar dari Mesir dan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Menjadi Perdana Menteri. Menarik, coba kita lihat pasalnya yang ke-41. Ketika Firaun bermimpi, 2 kali dia bermimpi, dia tidak bisa menafsirkan, dia sudah memanggil juru-juru mimpi, penafsir-penafsir, juru tenung, tapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi, 2 mimpi daripada Firaun. Akhirnya salah seorang dari juru roti atau juru minuman raja itu menceritakan, menjelaskan kepada raja bahwa di penjara ada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf dikeluarkan dan kemudian menjelaskan arti mimpi daripada Firaun. Pasal 41 ayatnya 25 mulai. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke7 ekor lembu yang jahat itu ialah 7 tahun. Dan ke7 bulir gandum yang baik itu ialah ke7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun,
Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berbekas-bekas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penili-penili atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dan seterusnya. Luar biasa. Bagaimana Tuhan bawa Yusuf. Ya. Lewati proses. Dari mimpi. Dari semua perjalanan hidup. Dia dibuang di sumur. Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Midian. Kemudian dijual lagi di pasar budak di Mesir. Dijadikan budak di rumah Potifar. Ya, difitnah oleh istri Potifar. Dimasukkan ke dalam penjara. Haleluya. Dan kemudian dia dikeluarkan. Dengan hikmat Tuhan bawa. Apakah Yusuf ketika berkata kepada Firaun, cari orang yang bijaksana. Apakah Yusuf berpikir, pilih saya? Tidak. Yusuf tahu diri. Dia bukan orang Mesir. Dia masih muda. Tetapi luar biasa. Tuhan bawa Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Menjadi pemimpin di Mesir. Haleluya. Ayat yang sangat terkenal. Kejadian 50. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Mari kita sama baca ayat ini. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Mulai ayat 19 kita baca. 2, 3. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, Yusuf takut karena Yusuf sudah menjadi pemimpin di Mesir.
Mereka takut. Yakub sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Ketakutan timbul. Jangan sampai Yusuf marah. Jangan sampai Yusuf benci kepada kita karena ulah-ulah kita. Jangan sampai Yusuf penjarakan kita karena kita dulu pernah membuang dia di dalam sumur. Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan, kamu merancangkan yang jahat terhadap saya. Tetapi Tuhan merancangkan, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kepada saya. Justru Tuhan bawa saya ke Mesir ini karena ada rencana Tuhan untuk memelihara satu bangsa. Haleluya. Memelihara siapa? Yakub dan anak-anaknya, keluarganya. Yang tadinya kelaparan di Kanaan. Akibat dari 7 tahun kelaparan itu. Berdampak di Kanaan. Akhirnya Yusuf memanggil semua orang tuanya, saudara-saudaranya, keluarganya dibawa semua ke Mesir. Ya. Tuhan merancangkan yang baik. Sekalipun secara manusia kelihatannya buruk. Sekalipun secara manusia kelihatannya tidak enak, tidak baik. Di penjara tidak baik. Dibuang di sumur tidak baik. Difitnah tidak baik. Tetapi ada rancangan Tuhan di balik semuanya itu. Haleluya. Haleluya. Rancangan Tuhan, jalan Tuhan beda dengan jalan kita manusia. Haleluya. Itu Yusuf. Yang kedua, Ayub. Haleluya. Kita semua tahu kisah tentang Ayub. Bagaimana Ayub mengalami pergumulan yang berat. Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Dalam Ayub pasalnya yang pertama, ya. Haleluya. Ayub pasal 1. Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Ia saleh, ia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Mungkin ini kerohanian yang luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Seorang yang saleh, beribadah, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan izinkan Ayub mengalami pergumulan. Ya. Sudah. Ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba dan 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia orang yang kaya, bahkan terkaya di negeri bagian timur. Ya. Luar biasa. Semua itu habis. Mulai dari kekayaannya habis. Diizinkan Tuhan. Kekayaan pada waktu itu diukur dari jumlah binatang, jumlah orang-orang, hamba-hamba, budak-budak. Ya. Kekayaan diukur dari semua finansial. Ya. Habis semua. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan meninggal semua dalam satu kesempatan. Wow. Bahkan bukan cuman sampai di situ. Tubuh daripada Ayub
dari ujung rambut sampai ujung kaki itu luka-luka, dipenuhi dengan luka-luka. Saking gatalnya, saking sakitnya, dia harus garuk badannya dengan pecahan beling. Ya. Saudara, luar biasa penderitaan Ayub. Bahkan orang terdekatnya, istrinya berkata kepada Ayub yang sedang mengalami penderitaan, kutuki Allahmu lalu mati. Saudara, kalau ada istri model begini, jangan ceraikan. Jangan, doakan dia. Ya, luar biasa. Ayub alami proses. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan berperkara bagi Ayub. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Mulai ayat 1. Mari kita baca lagi 2 ayat ini. Ayub 42 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Saudara, dari sisi manusia, rencana apa yang dialami oleh Ayub gagal. Tidak ada harapan lagi. Anak-anak meninggal semua. Harta kekayaan habis. Bahkan tubuh hancur. Tubuh dipenuhi dengan luka, bau busuk. Bahkan teman-temannya ketika datang menjenguk, dia tidak bisa melihat lagi. Dia tidak bisa mengenali lagi Ayub. Ya, betapa rusaknya, betapa hancurnya tubuh Ayub sampai tidak bisa lagi dikenali oleh saudara, oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Ayub berkata, aku tahu engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Haleluya. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan jauh setinggi langit dari bumi rancangan kita manusia. Ayat 10 saya baca. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Haleluya. Saudara, saya percaya Tuhan belum berhenti dalam rancangannya dan jalan-jalannya bagi setiap kita. Tuhan belum berhenti. Apa respon kita terhadap rancangan Tuhan itu bagi kita? Yang pertama, mari kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tunduk kepada rancangan Tuhan. Katakan, jadilah Tuhan kehendak-Mu terhadap hidupku. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah menolak rancangan Tuhan. Sekalipun secara manusia kita lihat buruk. Sekalipun secara manusia tidak baik. Sekalipun secara manusia kita difitnah. Kita dihujat, kita dibenci. Tapi lihat, ada rancangan Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Haleluya. Sebab rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Respon kita yang pertama, mari kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita mau percaya kepada Tuhan.
sekalipun kita sulit untuk mengerti. Ya. Tetap percaya kepada rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Sekalipun kita tidak memahami, kita tidak mengertinya. Tetap percaya kepada rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau berserah pada kehendaknya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Kita manusia adalah ciptaannya. Tuhan bergerak dalam kekekalan, dimensi kekekalan. Sedangkan kita manusia bergerak di dalam waktu. Kronos. Kita semua ada di dalam waktu. Tuhan di luar waktu. Atau dimensi kekekalan. Kita semua adalah ciptaan. Dan Tuhan adalah pencipta kita. Mari kita mau tunduk kepada rancangan kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Baik orang tua, anak muda remaja, anak-anak. Kita semua mau tunduk kepada rencana Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Bapaknya Olin bisa maju. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kita nyanyikan pujian ini. Sambil kita saat teduh renungkan firman Tuhan ini. Jangan pernah kecewa, jangan pernah mengutuk, jangan pernah mengeluh untuk setiap proses yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan masih berperkara dengan saya, berperkara dengan kita sampai hari ini. Haleluya. Mari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau terus percaya sekalipun kita tidak mengerti, kita tidak memahami. Mari kita mau berserah kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami.
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Rancangan-Mu, jalan-jalan-Mu, sungguh indah. Tidak ada yang gagal dalam rencana-Mu. Haleluya. Kami mau merendahkan hati untuk kepada rancangan-Mu yang kekal, rancangan-Mu yang ajaib. Kami mau terus percaya kepada-Mu, sekalipun kami tidak mengerti, sekalipun kami belum melihat, tapi kami mau tetap percaya kepada-Mu. Kami mau berserah pada kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, minta kemampuan daripada Tuhan untuk kita bisa mengerti, memahami akan rancangan Tuhan yang tinggi, dalam, lebar, yang tidak terselami dalam hidup kita.
Haleluya. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum mengerti, sekalipun mungkin bertolak belakang dari planning kita, program kita, cita-cita kita, harapan kita. Tapi Tuhan punya rencana yang terindah, yang terbaik bagi rumah tangga kita, bagi pribadi kita masing-masing, bagi pekerjaan-pekerjaan, bagi pelayanan-pelayanan kita. Tuhan punya rencana yang terindah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita beri sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk rancangan-Mu yang terindah dalam hidup kami. Engkau Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Engkau Tuhan tidak pernah merancangkan murka bagi kami. Tetapi Engkau merancangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Tolong kami Tuhan untuk tetap ada di dalam rancangan-rancangan, mengerti, memahami akan jalan-jalan Tuhan, akan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun sulit untuk kami pahami, sulit untuk kami mengerti rancangan-Mu, jalan-jalan-Mu bagi kami. Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan kami mau merendahkan hati, merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan.
Kami mau berserah kepada kehendak. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah pencipta. Engkau Allah yang ada bergerak dalam dimensi kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami adalah ciptaan. Kami ada di dalam waktunya Tuhan. Tolong kami semua. Kami percaya setiap kami ada di dalam perhatian Tuhan. Waktu Tuhan itulah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tilik setiap umat-umatmu yang hadir. Dari orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Tolong kami semua. Biarlah Tuhan berkehendak terus dalam setiap kehidupan kami. Lakukan rancangan-Mu. Lakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya kehendak Tuhanlah yang terbaik, yang terindah, yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami marah, ampuni kami kalau kami mengeluh, ampuni kami kalau kami Tuhan mengutuk. Haleluya, akan setiap rancangan, akan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, ingatkan kami terus. Nasihati kami, tegur kami dengan kasih-Mu. Supaya kami tunduk taat kepada kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk firman kebenaran ini meteraikan di dalam tanah hati kami. Firman ini akan berakar, akan bertumbuh, dan akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Biarlah setiap persembahan kami dikuduskan oleh Tuhan. Kami lakukan, kami berikan karena kami mengasihi Tuhan dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukuri firman Tuhan ini yang telah kami baca, dengarkan dan renungkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari malam hari ini kita akan memberikan korban syukur kita. Mari petugas kolektan akan menjalankan persembahan ke tempat saudara masing-masing. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari nyanyikan pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya.
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan bisa ragamu, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, Yesus ajaib. Mari sambil berdiri. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan bisa ragamu, Yesusku ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan bisa ragamu, Yesusku ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib. Tuhan kita ajaib. Dalamnya ada mujizat. Haleluya. Terima kasih buat korban persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Saya akan membacakan kepada kita jadwal kegiatan kita sepekan. Hari Rabu 18 Februari ibadah rumah tangga di gereja ini oleh keluarga Oma Gembala. Sekali lagi ibadah rumah tangga hari Rabu di tempat ini oleh keluarga Oma Gembala dimulai jam 6 sore. Dengan pemimpin pujian Bapak Aris Redi. Kemudian hari Jumat doa dan puasa mingguan kita. Kemudian malamnya ibadah pujian dan penyembahan di tempat ini dimulai jam 6:30 malam. Setelah itu latihan persiapan buat ibadah raya pertama. Lalu hari Sabtu latihan persiapan kegiatan pemuda remaja jam 5 sore. Kemudian ibadah pemuda remaja jam 6 sore di tempat ini. Dan hari Minggu ibadah raya kita yang pertama 8:30 pagi. Ibadah anak-anak jam 9 pagi di aula. Kemudian ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Lalu pelayan-pelayan buat ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Esra, pemain musik Bapak Gusti, Kenso, Theophilus dan Stephen. Singers Bapak Yonas, Ibu Gloria, Ibu Mulawati, Rebana Vena, Dea dan Fani. Multimedia Tere dan email, kolektan Ibu Desi Musa dan Ibu Yeni Situmeang. Aser Bapak Ibu Immanuel Sondak.
Pelayan buat ibadah raya kedua Minggu 22 Februari, pemimpin pujian Saudara Julius, pemain musik Elsa Tria, Bapak Juan dan William. Singers Bapak Natalianus Tombi, Bapak Musa 1 dan Bapak Medi. Multimedia Tere dan email Rebana Vena, Fani dan Gebi. Kolektan Bapak Brian Yedija dan hamba Tuhan Geral. Aser Bapak dan Ibu Brian Muntuan. Puji Tuhan, demikian kegiatan kita sepekan dan para pelayan harap memperhatikan jadwal-jadwal pelayanan yang ada. Dan tidak ada lagi pengumuman yang lain. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir malam hari ini, pemuda remaja dan anak-anak sekolah minggu. Dan juga saya melihat di tengah kita ada Bapak Pendeta Victor Pamilangan. Terima kasih buat kebersamaannya malam hari ini. Kalau agak cepat sedikit mungkin bisa membagikan firman Tuhan bagi kami malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Victor Pamilangan kebersamaannya malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami malam hari ini. Terima kasih, kami percaya berkat Tuhan ibadah malam hari ini kita bawa pulang berkat sukacita, berkat damai sejahtera, terlebih berkat firman Tuhan kita bawa pulang. Dan sepanjang minggu yang akan kita jalani, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang malam hari ini kita sembah dan layani. Firman yang memberkati bahwa Dia adalah Allah yang ajaib. Rancangannya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Sekali lagi sambil bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Mari nyatakan bahwa Allah kami Allah yang besar, perbuatan yang ajaib di dalam hidup ini. Haleluya. Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami malam hari ini berbakti kepada Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka yang tidak sempat hadir karena kesehatan terganggu, kami percaya tangan Tuhan terulur mencapai dan menolong. Khususnya kami berdoa buat Ibu kekasih Ibu Hendra, kiranya Tuhan jamah baik dalam kandungan, sehat kuat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa untuk kebersamaan kami malam hari ini, khususnya hamba-Mu pendeta yang
dapat bersama-sama dengan kami malam hari ini. Berkati kiranya pelayanan, baik sebagai gembala sidang, bahkan sebagai anggota majelis daerah Sulawesi Barat. Tuhan memberkati, maka hidup yang ada sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semua yang hadir malam hari ini telah diberkati. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus, yang bimbang memperoleh ketetapan iman untuk percaya kepadamu bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah bagi kami, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat yang tidak tertadakan, sehingga terlalu ada pujian dan ucapan syukur naik di hadapan Tuhan. Berkati dalam segala tugas pekerjaan, di dalam usaha apapun yang diusahakan, yang tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah, pulang bersama-sama dengan umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Dan semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.